Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Proses operasi dalam organisasi. Pemain Arif, pemimpin diskusi. 2. Dina, mahasiswa yang suka bertanya. 3. Budi, mahasiswa yang suka memberikan contoh. 4. Mira, mahasiswa yang selalu optimis. 5. Joko, mahasiswa yang serius tapi suka ngelawak. 6. Rina, mahasiswa yang suka mengkritik. 7. Tina, mahasiswa yang penuh ide. Diskusi tentang proses operasi dalam organisasi. Suasana ruang kelas, 7 mahasiswa duduk mengelilingi meja. Mereka sedang berdiskusi tentang proses operasi dalam organisasi. Di tengah diskusi, mereka menyelingi lagu-lagu dangdut yang menghibur. Oke guys, kita bahas soal proses operasi dalam organisasi nih. Proses ini penting banget karena kita baru pastiin segala aktivitas yang dilakukan di perusahaan bisa efisien dan efektif. Biar produk atau langganan tidak sesuai dengan permintaan pelanggan, mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, sampai evaluasi, semua punya peran masing-masing guys. Arif, jadi proses operasi itu kayak apa sih? Gua masih bingung tuh. Semua tim siap bersatu. Proses operasi berjalan, kita jalani dengan satu. Tugas-tugas diselesaikan, setiap langkah terencana. Tujuan kita sangat jelas untuk sukses organisasi. Operasi dilakukan bersama dari evaluasi dengan kerja keras dan semangat membara. Tujuan yang sempurna, proses organisasi tidak mudah, tapi kita tetap bersama menghadapi tantangan bersama. Kita pasti sampai tujuan, proses operasi kita lakukan bersama dari planning sampai evaluasi. Dengan kerja keras dan semangat berlangsung mencapai tujuan. Proses organisasi tak mudah, tapi kita tetap bersama. Yoi Dina, jadi proses operasi itu adalah langkah-langkah yang diambil organisasi buat merencanakan dan mengelola segala sumber daya, bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi untuk bikin produk atau langganan. Semua kegiatan ini harus menyambung biar hasilnya maksimal. Jadi kalau misalnya kita kerja di perusahaan, kita bakal terlibat dalam setiap tahapan ini, mulai dari perencanaan, produksi, sampai pengiriman. Betul tuh Arif, contoh deh, misalnya gue kerja di pabrik kopi, kan kita mulai dengan pengadaan biji kopi, terus kita produksi, terus kita kirim ke distributor, dan akhirnya ke pelanggan. Itu semua bagian dari proses operasi yang harus dijaga biar lancar.
Pokoknya guys, tahap pertama itu perencanaan. Tanpa perencanaan yang matang, kita nggak tahu mau kemana. Misalnya kita harus tentuin tujuan perusahaan, perencanaan sumber daya yang dibutuhkan, dan susunan anggota biar nggak over budget. Kayak kita ngatur jadwal kuliah yang harus tepat waktu ujian dan tugas. Jadi perencanaan itu semacam jadwal ya, buat tahu apa yang kita harus lakukan dan supaya nggak ngaret. Kalau nggak ada perencanaan yang nggak akan teratur. Itulah kenapa ada pengadaan. Jadi kita harus pastiin semua bahan baku dan tenaga kerja tersedia sebelum kita mulai produksi. Kita nggak bisa tiba-tiba mulai produksi tanpa persiapan. Kalau ada kekurangan langsung dicari solusinya. Betul Tina, pengadaan ini bagian penting. Bahan baku yang nggak cukup bisa bikin proses produksi berhenti. Dan kita jadi nggak bisa kirim produk ke konsumen. Terus setelah bahan-bahan dan tenaga kerja siap, kita masuk ke tahap produksi. Di sini bahan baku diolah menjadi produk jadi. Kalau produksinya agak efisien, biasanya menjadi membengkak. Kalau produksi lancar, tinggal dijaga kualitasnya. Pengendalian kualitas itu penting banget biar produk yang keluar sesuai dengan standar. Jadi konsumen nggak kecewa kan? Setelah itu kita nggak bisa lupa tahap distribusi. Kita harus kirim produk ke konsumen atau distributor dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Kalau pengiriman telat, bisa-bisa konsumen kita kecewa. Bener banget Mira, distribusi itu kunci. Kalau kita pengiriman lancar, pelanggan bakal puas dan balik lagi buat beli produk kita. Jangan lupa guys, kita harus lakukan pemeliharaan dan perbaikan. Kalau mesin atau sistem kita rusak, proses produksi jadi terganggu. Jadi pemeliharaan preventif itu harus terus dilakukan. Betul Lina, terus juga evaluasi kinerja. Kita harus terus memantau apakah produksi kita berjalan sesuai rencana atau perlu ada perbaikan. Jangan sampai ada kalau mesin rusak, proses bisa terganggu. Jangan sampai harus bekerja. Kalau harus bekerja, kita mesti cepat perbaiki semua. Jangan dibiarkan agar produksi tetap jalan. Agar segala pemberian biar ada masalah. Pemeliharaan yang penting kita harus jaga. Kalau rusak semuanya diketahui. Ayo mesin setelah kita fokusnya terganggu. Ayo lakukan biar lancar terus. Jangan sampai mati. Perawatan rutin itu harus dilakukan. Biar semua lancar, tidak ada masalah. Biar produksi berjalan. Kita harus jaga. Kalau rusak semua dari terganggu. Kalau mesin rusak, prosesnya terganggu. Ayo lakukan perbaikan biar lancar. Mesin
Jadi intinya guys, proses operasi itu tuh banyak banget tahapannya, mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, sampai pemeliharaan. Semua saling terkait dan nggak bisa dipisahkan. Kalau ada yang salah satu saja, ya bisa bikin perusahaan rugi. Sama kayak hidup, Arif, kalau kita nggak merencanakan hidup dengan baik bisa gagal. Oke guys, jadi intinya manajemen operasi itu seperti lagu dangdut. Kita harus tahu kapan goyangnya, kapan santainya. Semua harus sesuai dengan irama. Kalau ada yang kurang, kita benahi. Kalau udah sinkron, pasti hasilnya luar biasa. Oke guys, sekarang kita lanjut bahas tentang pengendalian operasi dalam perusahaan. Ingat, pengendalian operasi itu adalah proses untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Artinya kita harus jaga efisiensi, kualitas biaya, dan kepuasan pelanggan. Arif, jadi pengendalian operasi itu gimana sih caranya? Kok kedengarannya penting banget? Datang kopi jadi teman hari, beri energi seduh kopi nikmatin rasa. Jangan lupa kasih senyum mengopi dangdut. Kopi selangnya kebetulan rasanya mengopi dangdut. Kopi enak bikin semuanya tidur. Jadi ceria kopi dengan musik dangdut. Untuk banget buat hari-hari lebih seru. Nanti kopi kami goyang bersama berdaulat. Kopi dangdut, kopi enak setiap tujuan. Rasanya nikmat kopi dangdut. Kopi enak bikin semangat hidup dan ceria. Kopi dangdut, kopi enak, mari kita nikmati jangan bermudah. Jadi Dina, pengendalian operasi itu penting buat jaga semua agar tetap teratur. Misalnya, kita harus atur supaya barang diproduksi dengan efisien, kualitas tetap oke, dan biayanya nggak membengkak. Semua itu penting biar perusahaan nggak rugi. Iya, Rip. Tujuan pengendalian operasi itu banyak banget. Mulai dari pencapaian efisiensi produk, menjamin kualitas produk, sampai mengurangi pemborosan dalam produksi. Pokoknya harus cermat banget. Betul Mira, jadi kita juga harus tahu standar kinerja. Misalnya kita bikin target waktu, biaya dan kualitas yang harus dipenuhi. Kalau nggak ada standar, kita malah nggak tahu apa yang harus dicapai kan? Ya betul banget. Nah, setelah kita tahu standar kinerja, kita harus ukur kinerja secara periodik. Misalnya kita lihat seberapa banyak barang yang diproduksi, seberapa biaya yang dikeluarkan, dan apakah kualitas oke. Jangan sampai nggak terkontrol. Tapi kan pasti ada saja penyimpangannya ya. Misalnya produksi lebih lambat dari jadwal atau biaya yang lebih tinggi. Terus gimana ya? Orangnya mau, Cok. Betul banget Rina. Kalau ada penyimpangan, kita harus menganalisis penyimpangan. Misalnya kenapa biaya jadi lebih tinggi? Apakah ada masalah dalam proses produksi atau ada pemborosan sumber daya? Setelah itu, baru kita ambil tindakan koreksi untuk memperbaiki keadaan. Yang penting tuh kita nggak boleh berhenti setelah perbaikan. Harus ada pemantauan berkelanjutan. Jadi kita harus menerus evaluasi dan pastikan kinerja terus meningkat. Pengendalian itu kayak ngecek hubungan. Ya, kalau ada masalah harus
harus cari solusi dan terus pantau biar nggak ada masalah baru. Betul banget Joko. Nah, buat pengendalian yang lebih efektif kita harus pakai beberapa alat dan teknik. Kayak sistem informasi manajemen produksi atau MES. Buat ngelihat data secara real time atau pakai balance scorecard atau BSC buat mengukur kinerja dari berbagai perspektif. Misalnya juga bisa pakai just in time untuk mengendalikan persediaan. Jadi bahan baku selalu tersedia tepat waktu untuk menumpuk banyak stok di gudang. Di tengah keramaian kita jadi pusat. Goyang asik semua pada ikut gerakan. Kita hidupkan suasana, tak ada yang ketinggalan. Dengan dua jari kita buat semua riang. Goyang, goyang alam cepat hatiku senang. Jangan lupa dua jari di udara, ayo terus jangan berhenti goyang goyang. Mari kita goyang. Dengan dua jari, mari kita goyang. Seru-seruan semua, barang jangan takut. Kita terus goyang, bebaskan diri ikut irama. Dengan dua jari, ayo teman-teman kita goyang bareng. Goyang dua jari, mari kita goyang. Biar semua jangan ketinggalan. Goyang dua jari, mari kita goyang. Wah, ternyata pengendalian operasi itu penting banget ya. Semua harus efisien, mulai dari standar kinerja sampai tindak korektif. Iya guys, kalau pengendalian operasi berjalan baik, semua sumber daya bisa digunakan secara maksimal dan biaya bisa tetap terkendali. Jadi perusahaan bisa tetap bersaing dan pelanggan pun puas. Haha, Arif, kita udah paham banget nih. Pengendalian operasi itu penting banget buat menjaga perusahaan tetap di jalur yang benar. Yap, kalau pengendalian operasi dijalankan dengan baik, kita bisa menghindari masalah besar dan produk kita tetap berkualitas. Biaya terkendali dan pastinya pelanggan puas. Oke guys, kita selesaikan diskusinya. Jangan lupa pengendalian operasi itu kunci sukses perusahaan. Ayo kita semua jadi manajer produksi yang hebat. Oke guys, setelah kita bahas pengendalian operasi, sekarang kita lanjut penjadwalan operasi. Penjadwalan itu penting banget karena itu harus diatur waktu dan urusan aktivitas yang diperlukan buat penyelesaian produksi. Kalau penjadwalan nggak tepat, ya bisa-bisa produksi kita kacau dan pelanggan juga nggak puas. Wah, jadi penjadwalan itu kayak ngatur waktu kuliah kita ya, biar nggak ada yang kelewat. Terus gimana caranya sih bikin penjadwalan yang tepat? Betul banget Dina. Jadi penjadwalan operasi itu intinya kita harus tentuin urutan pekerjaan, alokasi mesin, tenaga kerja, dan bahan baku dengan cara yang efisien. Jadi kita nggak buang-buang waktu atau tenaga. TS nih. Kalau ngomong penjadwalan,
Itu kayak bikin jadwal kuliah. Kita atur semua kegiatan dari pagi sampai malam. Supaya nggak ada yang tertunda, misalnya hari Senin kita buat bahan baku, hari Selasa kita rakit, hari Rabu kita packing, dan seterusnya. Betul Budi, ada beberapa jenis penjadwalan guys. Kalau misalnya kita kerja dengan pesanan, kita harus sesuai produksi sesuai dengan permintaan pelanggan. Ini lebih cocok buat industri yang punya produksi kostum atau berbasis pesanan, kayak pabrik furniture. Jadi kayak kalau kita dapat tugas kuliah harus disesuaikan dengan deadline masing-masing. Keren juga ya sistem pesanan ini. Iya Joko. Nah, kalau penjadwalan berdasarkan proses, kita fokus ke produk yang diproduksi secara massal dan berulang, misalnya industri, makanan atau tekstil. Penjadwalan ini lebih mengutamakan efisiensi karena proses produksi yang rutin. Berarti kalau produk kita memang sifatnya massal seperti makanan atau pakaian, kita nggak perlu repot ngatur-ngatur pesanan satu-satu pesanan. Tinggal diatur sesuai urutan dan kapasitas produksi. Betul Rina, ada juga penjadwalan berbasis proyek. Ini cocok buat proyek besar yang melibatkan banyak tahap dan tim. Misalnya proyek konstruksi atau pengembangan software. Setiap tahap atau tugas disusun dengan urutan yang harus dipenuhi agar proyek selesai tepat waktu. Jadi penjadwalan proyek itu kayak kita lagi nyusun timeline buat acara besar. Semua tahap perlu disusun dengan rapi supaya nggak ada yang terlambat. Betul banget. Nah, kita juga punya penjadwalan berbasis tugas. Di sini tugas-tugas yang harus dikerjakan disusun dalam waktu tertentu. Jadi kayak kita ngerjain tugas kuliah, ada waktu tertentu yang sudah diatur. Jadi kita harus pilih penjadwalan yang tepat sesuai jenis produksi atau proyeknya. Kalau produk kostum pakai penjadwalan berdasarkan pesanan. Kalau massal pakai penjadwalan berdasarkan proses. Dan kalau proyek yang besar pakai penjadwalan yang berbasis proyek. Kayak genset, kita bisa tahu goyangannya kapan supaya kita bisa keep track. Kalau nggak ada genset, kita bisa tidak tahu kapan goyang yang kelar akan. Selain Gnet Card, kita juga punya Critical Path Management atau CPM buat nyari jalur kritis dalam penjadwalan. Dengan CPM kita bisa tahu bagaimana tugas mana yang nggak boleh terlambat, biar proyek atau produksi nggak melor. Jadi CPM itu penting banget. Kalau ada yang terlambat di jalur kritis, semua proyek atau produksi bisa terganggu. Harus tahu jalur yang paling penting. Betul, penjadwalan operasi yang baik itu membantu perusahaan untuk mencapai tujuan secara efisien. Jadi kita siap-siap jadi manajer produksi yang top ya. Sama kayak hidup kita, kalau semuanya terjadwal dengan baik, pasti hasilnya optimal. Penjadwalan itu penting banget buat menghindari pemborosan kayak waktu, bahan baku, dan tenaga kerja. Semua harus siap jadi manajer produksi yang top ya. Betul, penjadwalan operasi yang baik itu membantu perusahaan untuk mencapai tujuan secara efisiensi. Jadi kita siap-siap menjadi manajemen produksi yang top ya. Semoga dapat nilai terbaik. Mari tontonlah video kami ini dan berikan nilai. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga apa yang kami lakukan memberi hasil terbaik.
Terima